Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tokoh-tokoh Islam pengukir sejarah. Malam hari ini kita akan berbicara tentang salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan sahabat ini, beliau merupakan sahabat yang namanya disebut secara eksplisit, secara jelas oleh Allah di dalam Al-Quran. Satu-satunya sahabat yang namanya disebut secara jelas. Beliau juga merupakan sahabat yang dikenal dengan hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang kita maksud adalah Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah, beliau merupakan salah seorang sahabat yang dulunya sebelum memeluk agama Islam bukan siapa-siapa, ya, tidak dikenal, dan beliau termasuk orang yang diperjualbelikan. Maka beliau bisa dikatakan seorang budak dulunya. Zaid bin Harithah, beliau pernah tertawan, ya, pada usia 8 tahun, kemudian diperjualbelikan di pasar. Di sini dikatakan pasar Habasyah, pasar yang dekat dari kota Mekah. Kemudian pada saat diperjualbelikan, Hakim bin Hizam membelinya dan diserahkan kepada Khadijah binti Khuwailid. Setelah dimiliki oleh Khadijah binti Khuwailid, Khadijah pun menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah dibeli oleh Hakim bin Hizam, diberikan, ya. Jadi Hakim bin Hizam ini membeli untuk Khadijah. Kemudian setelah Khadijah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah pun menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatabannahu qabla al-Islam. Ya, maka Zaid bin Harithah ini menjadi anak angkatnya Nabi. Menjadi anak yang diadopsi oleh Nabi. Dan Nabi pun berkeliling di tengah-tengah masyarakat Quraisy bahwasanya Zaid ini merupakan anak angkatnya yang akan menerima warisan dari Rasulullah SAW, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu. Di zaman jahiliyah itu mereka biasa mengangkat seseorang atau anak orang lain, mereka angkat, mereka pelihara, lalu mereka menganggap anak ini sebagai anaknya, bahkan seperti anak kandungnya, sehingga anak ini ketika sudah diadopsi, nama ayahnya diganti dengan nama pengadopsi anak tersebut. Ini di masyarakat jahiliyah. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, Nabi SAW
memperlakukan Zaid bin Haritha seperti anak angkatnya dan menjadi seseorang atau anak yang dipelihara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tilkal athna, kemudian di saat dipelihara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang dari kabilahnya, kabilah Zaid bin Haritha ini, yang kemudian menyampaikan informasi keberadaan Zaid bin Haritha kepada ayahnya. Ayahnya Zaid adalah Haritha ibn Syarahbil. Lalu si ayah bertanya kepada masyarakat yang melihat Zaid tentang sifat-sifatnya, lalu mereka pun memberikan ciri-cirinya, memberi informasi tentang ciri-cirinya. Kata Haritha bin Syarahbil, ibni wa rabbul Ka'bah, itu adalah anakku demi Tuhannya Ka'bah. Jadi Zaid ini kan berpisah. Ya. Dia berpisah dari orang tuanya ketika dia tertawan. Jadi ada di beberapa buku disebutkan bahwa ketika Zaid berangkat berpergian dengan ibunya, ada sekelompok orang yang kemudian mencuri Zaid ibn Haritha, merampok rombongan mereka dan mengambil Zaid bin Haritha lalu diperjualbelikan sampai Zaid ini jatuh di tangan Rasulullah SAW. Jadi beliau terpisah dari orang tuanya. Maka ketika orang tuanya, ayahnya mendengar keberadaan Zaid ibn Haritha, ayahnya pun mencari informasi tentang keberadaannya di kota Mekah dan dia pun segera berangkat untuk mencari putranya, mencari Zaid. Wa sahibahu akhuhu Ka'ab bin Syarabil. Pada saat itu ayahnya ditemani oleh saudara ayahnya yang bernama Ka'ab. Tatkala ayahnya sampai ke kota Mekah, si ayah ini menuju dan berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si ayah mengatakan kepada Nabi, "Ya Ibn Abdul Muttalib, ya Ibn Hashim, ya Ibn Sayyid qaumi." Wahai putranya Abdul Muttalib, wahai putranya Hashim. Ya, Ibn di sini putra atau anak keturunannya. Dan wahai anak keturunannya seorang pemimpin kaumnya. Ini sebagai bentuk penghormatan dan juga harapan dari sang ayah agar Nabi itu nantinya memberikan putranya kepada ayahnya. Dan ingat, pada saat itu masih berlaku sistem perbudakan. Artinya seseorang yang dibeli atau seseorang yang dianggap budak itu menjadi milik tuannya. Dan pada saat itu Zaid bin Haritha berada di bawah tanggungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sang ayah ini berharap kepada Nabi untuk menyerahkan putranya. Antum ahlu haramillah wa antum jiranu. Kalian adalah penduduk kota suci dan kalian adalah orang-orang yang tafuqunal ani, yang biasa membebaskan budak. Wa tut'imunal asir, dan memberi makan kepada para tawanan. Ji'naka fi ibnina indaka famnun alaina. Kami datang dalam rangka untuk mendapatkan anak kami. Kami datang dalam rangka anak kami, maka tolong berikan anak kami kepada kami. Jadi sebelumnya dipuji-puji dulu, disanjung-sanjung dulu. Wa ahsin ilaina fi fidai, dan berbuat baiklah kepada kami dalam rangka tebusannya. Jika engkau meminta tebusan kepada kami, maka jadikan tebusan ini atau berbuat baiklah, bersikap baiklah dalam meminta tebusan tersebut. Artinya ya jangan mahal-mahal lah. Jangan meminta harga yang tinggi untuk menebus anak kami.
Maka Nabi SAW pun memberikan respon. Fakana raddun Nabi SAW bi'annahu sayukhayyir Zaidan fil amr. Ya. Ini Zaid ini dibawa kendalinya Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi pun memberikan pilihan kepada Zaid bin Harithah. Nabi pun memberikan pilihan. Kata Nabi, fa in ikhtarahum fasayatrukuhu. Ya. Pilihan ini, kalau seandainya Zaid bin Harithah memilih untuk kembali ke ayahnya, maka Nabi pun tidak akan menghalang-halangi. Nabi akan memberikan, akan membiarkan Zaid kembali kepada ayahnya. Wa amma in ikhtarahu fasayabqa indahu. Kalau Nabi kemudian kalau Zaid memilih Nabi, ya berarti itu pilihannya. Walamma ja'a Zaid sa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhum. Tatkala Zaid datang, Nabi pun bertanya kepada Zaid, Nabi pun bertanya kepada Zaid tentang mereka. Kata Zaid bin Harithah, hadza abi wa hadza ammi. Ya Rasulullah, ini adalah ayahku dan ini adalah pamanku. Kemudian Nabi menyampaikan apa yang menjadi faktor atau sebab kedatangan mereka menemui Rasulullah SAW, dan Nabi pun memberikan pilihan kepada Zaid bin Harithah. Apa jawaban Zaid bin Harithah? Ma ana billadhi akhtaru alaika ahadan. Saya tidak akan menjatuhkan pilihanmu kepada siapapun ya Rasulullah kecuali kepadamu ya Rasulullah. Anta minni makan al-abbi wal-am. Engkau ya Rasulullah, kedudukanmu seperti kedudukan ayah dan pamanku. Jadi Zaid bin Harithah menikmati hidup bersama dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Zaid bin Harithah, yang mana Zaid ini merupakan budak hadiah dari Khadijah, diperlakukan sebagaimana Nabi memperlakukan anak-anaknya. Dan Zaid pun merasa begitu nyaman, begitu nikmat hidup bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid bin Harithah, saya tidak akan memilih siapapun kalau diberi pilihan kecuali engkau. Kedudukanmu seperti kedudukan ayah dan pamanku. Faqalu lahu wayhak ya Zaid, atakhtaru al-ubudiyya ala al-hurriyya wa ala abika wa ammika wa ala ahli baitik. Ayahnya pun marah. Celaka engkau ya Zaid. Engkau lebih memilih al-ubudiyya ala al-hurriyya. Engkau lebih memilih menjadi budak daripada menjadi manusia merdeka. Artinya posisinya Zaid pada saat itu adalah budak. Bagaimana engkau memilih perbudakan daripada menjadi orang yang merdeka? Dan bagaimana engkau memilih beliau daripada ayahmu, pamanmu, bahkan keluargamu? Faqala na'am, qad ra'aitu min hadzal rajul syai' ma ana billadhi akhtaru alaihi ahadan abada. Saya telah melihat dari sosok ini, yakni sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat dari beliau yang membuat saya tidak mungkin menjatuhkan pilihan kepada siapapun. Saya lebih memilih dia. Dan saya lebih memilih menjadi budaknya daripada kembali kepada ayahku. Itu pilihan Zaid bin Harithah. Dan Nabi memberikan pilihan kepada Zaid. Dan Zaid memilih Rasulullah SAW. Dan kita lihat bagaimana cintanya Zaid kepada Muhammad SAW. Bagaimana cintanya Zaid kepada Muhammad yang telah memberi kehidupan, yang telah menjadikannya sebagai seseorang yang betul-betul dihargai, dihormati, sekalipun statusnya merupakan seorang budak. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana min Zaid kharaja bihi ila al-hijr. Tatkala Nabi melihat kekukuhan, pendirian Zaid, di mana Zaid tidak mau kembali kepada ayahnya, maka beliau pun keluar menuju Hijr.
wa ashhadan nas ala anna Zaidan asbaha ibnah. Dan Nabi pun menjadikan manusia yang hadir pada saat itu, menjadikan mereka saksi bahwa Zaid sudah menjadi anaknya. Wa man ba'daha asbaha yunadi bi Zaid bin wa min ba'daha asbaha yunada bi Zaid bin Muhammad. Maka setelah itu Zaid ini dipanggil dengan panggilan Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harithah. Haitsu kana awwalu man aslam minal mawali. Dan Zaid termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak. Ya. Dan beliau menjadi maula. Maula itu mantan budak. Budak yang dimerdekakan. Wa baqiya yunsab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun sejak itu namanya selalu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu. Orang memanggilnya Zaid bin Muhammad. Sebagaimana tradisi budaya orang-orang Arab pada saat itu. Hatta anzalallahu ta'ala fil Quran. Sampai Allah menurunkan ayat di dalam Al-Quran yang meluruskan atau yang melarang anak dipanggil dengan nama selain ayahnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah." Kata Allah, panggillah mereka dengan nama-nama ayah-ayah mereka. Maka Allah melarang umat Islam, melarang kaum muslimin untuk memanggil nama anak kecuali anak tersebut dinisbahkan kepada orang tua kandungnya, orang tua biologisnya. Ini pelajaran bagi kita, bagi orang-orang yang saat ini mengadopsi anak-anak yang bukan anak biologisnya, anak orang lain yang diadopsi sejak kecil, maka peraturan yang harus diperhatikan yang pertama adalah anak tersebut tidak boleh nama ayahnya diganti dengan nama pengadopsinya. Allah mengatakan ud'uuhum li'abaihim. Nama ayahnya tetap melekat di dalam dirinya. Tidak ada mantan orang tua. Orang tua tetap orang tua, siapapun orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya, nama orang tua harus melekat. Nama ayah harus melekat di nama anak-anaknya. Ini mohon maaf, ada sebagian saudara kita tidak memahami masalah ini. Kalau sudah memelihara anak, ya dianggapnya itu sudah anak kandungnya. Ya. Itu memang terjadi, tapi di masa jahiliyah ketika Islam turun, maka hal tersebut sudah dikoreksi dan dilarang. Faraja ismuhu Zaid bin Haritha. Maka namanya dikembalikan, dinisbahkan kepada nama ayahnya, yaitu Zaid bin Haritha. Ya. Ini kisah Zaid di masa lalu. Bagaimana Zaid tetap mempertahankan hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun Rasulullah bukan ayah biologisnya, bukan ayah kandungnya, sekalipun pada saat itu Zaid bin Haritha merupakan seorang budak, ya. Tapi melihat akhlak, melihat sikap perilaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zaid lebih memilih hidup bersama beliau daripada bersama dengan kedua orang tuanya. Kemudian ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, diangkat menjadi seorang nabi, maka Zaid bin Haritha termasuk orang yang pertama kali menerima kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh para ulama, beliau termasuk orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan budak. Jadi beliau termasuk orang yang mula-mula masuk Islam setelah Abu Bakar, Khadijah, termasuk minas sabiqin al-awwalin, generasi pertama yang memeluk agama Allah, bahkan termasuk ya, orang-orang yang pertama-tama, bisa dikatakan termasuk 5 besar lah,
orang yang pertama kali memeluk agama atau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Zaid bin Haritha menerima dakwah Rasulullah, ya, menjadi atau mengucapkan 2 kalimat syahadat, beliau pada saat itu berada dalam usia 30 tahun. Ya, kana Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu fi 30 min umrih. Usianya 30 tahun pada saat itu. Fa'lana islamahu. Ketika memeluk agama Allah, dia umumkan keislamannya. Wa'tanaqa dinallah min ghairi taraddud. Tentunya Zaid setelah sekian lama hidup bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengerti betul tentang sikap, karakter, kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika diajak untuk memeluk agama Allah, Zaid pun menerima dan bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu mengikuti petunjuk arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid menjadi semakin cinta kepada Rasulullah dan Rasulullah pun semakin cinta kepada Zaid bin Haritha. Kemudian Zaid bin Haritha pernah menikah dengan Zainab binti Jahash. Bagi siapa yang pernah mempelajari nama-nama istri Nabi akan mengenal Zainab binti Jahash. Sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Jahash ini menikah dengan Zaid bin Harithah. Bagaimana kisah pernikahan Zaid dengan Zainab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menikahkan Zaid dengan Zainab. Nabi pun yang meminang Zainab untuk Zaid bin Harithah. Pada saat Zaid bin Harithah diajukan sebagai calon istri Zainab binti Jahash, dan Zainab binti Jahash ini wanita yang cantik, ya. Dia punya kedudukan. Ketika Nabi melamar untuk Zaid, pada mulanya Zainab tidak menerima. Bahkan dia mengatakan, ana khairan minhu hasaban. Saya kedudukannya lebih baik daripada Zaid. Ya, kita tahu siapa Zaid. Zaid adalah orang yang dibeli, diperjualbelikan dulunya. Dan Zaid ini di dalam sebagian buku sejarah, ya, di antara yang tulis oleh Syekh Muhammad Said Mursi, Zaid ini orangnya pendek, berwarna kulitnya gelap, ya, hidungnya pesek. Namun saya pernah membaca ada yang mengatakan kulitnya berwarna putih, wallahu a'lam bissawab. Tapi statusnya memang tidak setara dengan statusnya Zainab binti Jahash. Dalam konteks inilah sebagian ulama mengatakan, ya, di dalam konteks penolakan Zainab terhadap lamaran Zaid inilah Allah menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, tidak pantas bagi seorang mukmin, laki-laki maupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, lalu mereka punya pilihan lain. Punya pilihan lain yang tidak sejalan dengan pilihan Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ada sebagian ulama yang mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan penolakan Zainab binti Jahash. Wallahu a'lam bissawab. Fastajabat ta'atan lillahi wa tahqiqan li raghbati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka Zainab binti Jahash, ya, ketika Nabi memintanya untuk menjadi istri Zaid, maka akhirnya Zainab binti Jahash pun menerima pinangan tersebut. Dan mereka berdua menikah. Waqad aisyat ma'a Zaid haula sana. Mereka menikah ya kurang lebih 1 tahun. Thumma waqa'a bainahuma ma yaqa' baina ar-rajul wa zawjatihi.
Lalu terjadilah sebagaimana rumah tangga yang lain, terjadi konflik di antara mereka berdua, antara Zaid dengan Zainab. Fashtaqaha Zaid ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima kanatihima minh fa innahu maulahu wa mutabanna wa Zainab bintu ammatihi Umaymah. Ya. Zaid pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah ini merupakan ibaratnya maula, tuannya yang pernah memeliharanya, dan Zainab binti Jahash, istri dari Zaid ini, merupakan putri dari bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umaymah. Jadi masih kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Zaid datang kepada Nabi menyampaikan keluhannya tentang Zainab, wa kana Zaid arada bitalaqiha. Zaid pun menawarkan atau Zaid menginginkan untuk mentalak Zainab. Namun pada saat itu Nabi memerintahkan Zaid untuk tidak mentalak, untuk tetap mempertahankan pernikahan dengan Zainab dan sabar dengan Zainab binti Jahash. Pada saat itu, ketika Zaid datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan tentang Zainab, pada saat itu Allah sudah memberi informasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Zaid akan mentalak Zainab dan Zainab akan menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu khashiya an yu'ayyirahu an-nas bi'annahu tazawwaj imra'ata ibnihi. Namun Nabi pada saat itu tetap menyuruh Zaid untuk mempertahankan pernikahannya dengan Zainab, padahal Nabi tahu Allah sudah menyatakan bahwa nanti akan ditalak dan akan dinikahi oleh beliau, tapi Nabi tetap mempertahankan karena Nabi khawatir, Nabi takut dengan celaan orang bahwa Nabi menikahi istri dari anaknya sendiri atau istri dari anak yang dipelihara. Dan itu merupakan aib bagi orang-orang Arab. Wa kana dzalika mamnu'an fil jahiliyah, dan itu terlarang pada masa jahiliyah. Fa'ataballahu ta'ala nabiyahu fi dzalik. Maka Allah pun menurunkan ayat sebagai teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ittaqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alayka zawjak wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Dan ingatlah ketika engkau mengucapkan kepada orang yang Allah beri nikmat kepadanya, dan engkau juga memberi nikmat kepadanya, yakni kepada Zaid, amsik alaika zaujak, tahanlah istrimu, jangan kamu ceraikan, bertakwalah kamu kepada Allah, wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi, kamu sembunyikan pada saat itu apa yang Allah sudah tampakkan. Kenapa Nabi menyembunyikan apa yang Allah tampakkan, informasi yang Allah berikan? Karena Nabi takut, khawatir dengan ucapan-ucapan manusia. Wa takhshan nas, kata Allah, kamu takut kepada manusia, padahal Allah lebih layak untuk kamu takuti. Jadi ayat ini teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah apa yang memang sudah qaddar Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaid pun menceraikan Zainab binti Jahash. Ya. Zaid pun menceraikan Zainab binti Jahash, dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah, diperintahkan untuk menikahi Zainab binti Jahash. Dan di antara hikmah terbesarnya,
Di antara hikmah terbesarnya adalah bahwa anak yang dipelihara oleh seseorang itu bukan anak kandungnya, statusnya bukan seperti anak kandungnya, maka istri dari anak yang dipelihara ini bukan siapa-siapa bagi orang tua angkatnya. Kalau bahasa kita anak angkat, itu istrinya bukan siapa-siapa, boleh dinikahi oleh ayahnya. Karena si anak ini, anak angkat ini bukan siapa-siapa, dia hanya anak yang dipelihara. Jadi hikmahnya sangat tampak dari perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menikahi Zainab binti Jahsh, untuk menghilangkan budaya Arab yang menganggap bahwa istrinya anak angkat itu statusnya seperti istri anak kandungnya. Maka budaya ini dihapus dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsh. Dan Zainab binti Jahsh inilah yang dinikahi oleh Rasulullah SAW tanpa wali dan tanpa syuhud, tanpa wali dan tanpa saksi. Sebagaimana Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Maka dari pernikahan ini, abtalallahu bidzalik adat tabannil jahili. Maka Allah menghapus budaya adopsi jahiliyah, di mana anak angkat dianggap sebagai anak kandung, istrinya dianggap sebagai istri anak kandungnya. Maka dengan ini terhapuslah budaya tersebut. Wa ahalla lil muslimina ay yatazawwaju zawjat man tabannu ba'da firaqihim iyahunna bimautin au talaq. Dan dari sini, dari kasus ini Allah Azza wa Jalla ingin menegaskan bahwa halal bagi kaum muslimin untuk menikahi istri-istri dari anak-anak angkat mereka setelah diceraikan tentunya, atau setelah kematian anak-anak angkat tersebut. Ini merupakan satu hikmah yang besar sekali, dan biasanya jika Allah ingin menghapuskan, di antara cara Allah ingin menghapuskan satu budaya yang sudah menjadi tradisi, mengakar di dalam bangsa Arab, itu ada peristiwa-peristiwa besar. Ada peristiwa-peristiwa yang kemudian mengiringi penghapusan budaya tersebut. Ini hikmah di antara kenapa Nabi SAW diperintahkan untuk menikahi mantan istri Zaid bin Haritha radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Dan ini ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, dalam kisah ini masuklah syubhat-syubhat, ya, bahkan racun-racun dari orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Di antara sarana atau alat bagi orang-orang yang tidak senang dengan Islam untuk menggambarkan atau membuat gambaran buruk tentang pribadi Nabi Muhammad SAW itu adalah pernikahannya dengan Zainab binti Jahsh. Di dalam cerita-cerita mereka, orang-orang yang tidak senang dengan Islam, itu diceritakan bahwa Nabi itu sudah dari dulu senang dengan Zainab binti Jahsh. Dan Nabi berharap perceraian itu. Nabi berharap. Ini sama sekali tidak sesuai dengan kepribadian Rasulullah SAW. Dan sayangnya, cerita-cerita yang bertolak belakang dengan kepribadian yang mulia dari Muhammad SAW, cerita-cerita tersebut sayangnya termaktub di dalam buku-buku yang ditulis oleh para ulama ahli tafsir. Ini salah satu kelemahan, kekurangan di dalam buku-buku yang biasanya menggunakan metode tafsir bil ma'thur dengan riwayat. Terkadang banyak riwayat-riwayat yang tidak sahih. Bahkan riwayat-riwayat yang jelas-jelas kebatilannya menurut akal sehat itu, namun ulama-ulama kita wallahu alam, apakah karena kurang ketelitiannya atau lain sebagainya, mereka pun memasukkan riwayat-riwayat ini yang kemudian menjadi alat bagi orang-orang yang membenci Islam untuk merusak Islam dan merusak kemuliaan pribadi Muhammad SAW. Jadi mereka kemudian menggambarkan bahwa Nabi Muhammad itu memang sudah senang dengan Zainab binti Jahsh dan berharap. Ya. Bahkan diceritakan Nabi Muhammad yang meminta Zaid untuk menceraikan. Ya, ini kisah-kisah yang batil dan bertentangan dengan kepribadian
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ketika Allah perintahkan, Nabi masih menjaga, ya, menjaga karena khawatir terhadap opini yang nantinya akan berkembang di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Kemudian Allah menurunkan tegurannya. Ya. Jadi Nabi SAW juga ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan karena perbuatan dosa-dosa besar, bukan karena sengaja berbuat dosa, tapi karena ijtihad beliau yang kemudian dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menegur Sayyiduna Muhammad SAW ketika berpaling dari panggilan Abdullah ibnu Umi Maktum. Ketika Nabi berdakwah di hadapan orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, dan Nabi mengharapkan keislaman mereka. Kenapa pembesar-pembesar ini diharapkan keislamannya? Bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk mencari semata-mata untuk mendapatkan duniawi mereka, tapi Nabi berharap orang-orang Quraisy, pemimpin-pemimpin ini kalau masuk Islam, Nabi berharap mereka masuk Islam, karena jika mereka masuk Islam, maka akan diikuti oleh pengikut-pengikut mereka. Maka Nabi fokus. Tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat buta, tidak mampu melihat, memanggil, "Ya Muhammad, alimni mimma 'allamakallah." Ya Muhammad, ajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Tak direken. Tak direken sama Nabi itu, tidak digubris. Karena Nabi lagi fokus. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma." Ya. Dan seterusnya. Termasuk Allah menegur Nabi Muhammad SAW dalam konteks pernikahan dengan Zainab binti Jahash. Maka dinikahi oleh Rasulullah SAW Zainab binti Jahash. Dan akhirnya Zaid bin Haritha menikahi salah seorang wanita yang menjadi istri dari Zaid bin Haritha. Kemudian ma'asyiral muslimin, Zaid bin Haritha selalu menemani Rasulullah SAW. Beliau pun mengikuti peperangan-peperangan, jihad-jihad yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau pun menemui ajalnya. Dan ajal Zaid bin Haritha itu sebagaimana ajal pejuang-pejuang yang lain, ajalnya di medan perang, di medan jihad. Beliau menjadi seorang yang wafat dalam keadaan syahid sebagai syuhada. Kapan beliau menjemput ajal sebagai seorang syuhada? Yakni ketika Nabi SAW mempersiapkan pasukan kaum muslimin yang terdiri dari 3.000 pejuang yang diarahkan, yang diperintahkan untuk memerangi orang-orang Romawi. 3.000 itu Nabi memerintahkan Zaid bin Haritha sebagai pemimpinnya. Amara alaihi thalathata umara ala tawali. Nabi SAW menyerahkan kepemimpinan. Dan ini satu penghormatan, kemuliaan, kedudukan yang besar. Diberikan amanah sebagai pemimpin perang. Apalagi perang yang begitu hebat. Nabi menyerahkan kepemimpinan kepada 3 orang yang nantinya akan dipegang secara bergilir. Yang pertama adalah Zaid bin Haritha. Kalau seandainya Zaid bin Haritha, tokoh yang sedang kita bicarakan ini, meninggal, maka kepemimpinan tersebut dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib. Kalau seandainya Ja'far bin Abi Talib gugur sebagai syuhada, maka dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Maka pada saat itu kaum muslimin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berjumpa dengan musuh yang begitu dahsyat jumlahnya, yang begitu banyak jumlahnya. Haitsu balagha adaduhum 200,000 muqatil. Jumlah musuh itu 200.000. Ya. Umat Islam berapa? 3.000. Jumlah musuhnya 200.000. Pada saat itu umat Islam pun bermusyawarah.
Bagaimana? Dan diputuskan tetap menghadapi orang-orang Romawi tersebut. Dan fasara al-jaish, tentara-tentara Allah pun berjalan. Tentara-tentara Allah pun memerangi orang-orang musuh-musuh Islam. Fantalaqa Zaid bin Haritha wa huwa hamil liwa'il muslimin. Ya. Maka beliau sebagai seorang sahabat yang membawa bendera kaum muslimin, dan beliau pun akhirnya gugur sebagai syuhada di medan tersebut. Di medan Mu'tah, beliau gugur sebagai syuhada, dan ini membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sedih. Sedih akan kepergian Zaid bin Haritha radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, sungguh indah kematian Zaid bin Haritha. Dan kita lihat bagaimana perjalanan hidup Zaid bin Haritha. Dari seseorang yang saya katakan di awal, bukan siapa-siapa. Bahkan diperjualbelikan menjadi seorang yang mulia. Menjadi seorang yang namanya selalu diingat, dibicarakan. Yang menjadi sosok yang diteladani hingga hari ini sampai hari kiamat. Dengan apa ma'asyiral muslimin? Dengan Islam. Dengan mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jihad fisabilillah, dengan berjuang di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehidupan yang mulia seperti ini, maka akan terangkat sosok seseorang. Terangkat kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kehidupan Zaid bin Haritha radhiyallahu tabaraka wa taala an. Beliau meninggal sebagai seorang syuhada setelah atau yang sebelumnya beliau menjadi orang yang setia dengan Rasulullah dan dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di hari kiamat bersama dengan mereka, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita akhiri kajian di malam hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.